Pemirsa, 2 pekan jelang Idul Adha, sejumlah persiapan dan juga pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah dilakukan, tak terkecuali di Kota Semarang. Dan untuk mengetahui seperti apa pencegahan PMK di Kota Semarang, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur. Halo Pak Hernowo, apa kabar? Suara saya terdengar Halo ya Pak ya? juga, Oke, baik. Pak halo Hernowo, juga Mbak Gulpi. ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah mulai mendistribusikan vaksin pada hari Jumat ini. Kemudian bagaimana dengan Kota Semarang? Mendapatkan berapa dosis dan bagaimana dengan distribusinya? Ya, terima kasih Mbak Gulpi. Jadi sebagaimana kota-kota yang lain, Kota Semarang juga mendapatkan bagian dari vaksin untuk pencegahan penyebaran eh, virus PMK ini. Kebetulan untuk Kota Semarang masih dapat sedikit, Mbak. Jadi kita masih baru dapat 100 untuk 100 ekor. Kira-kira begitu, Mbak Gulpi. Oke, 100 dosis untuk 100 ekor. Sedangkan daerah lainnya ada yang mendapatkan lebih dari 100, bahkan untuk Kabupaten Blora sendiri mendapatkan kurang lebih sekitar 11.000. Ini kenapa, Pak? Apa faktor yang Ya, terkait mengapa Kota Semarang hanya mendapatkan 100 dosis saja? karena jumlah ternak kita hanya sekitar 18.996, kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti ada sejumlah faktor yang mempengaruhi begitu ya, Pak. Kemudian untuk distribusi di Ya, Kota Semarang sendiri bagaimana, Pak? Apakah juga sudah mulai berlangsung? ya. Rencana kami, karena kami harus mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi, karena kan ada beberapa persyaratan yang harus kita kumpulkan. Yang pertama kan kita harus mencari memang wilayah-wilayah yang masih sehat, eh, ternaknya. Yang kedua, karena jumlahnya cuma 100 dan vaksin itu kan juga harus dalam kondisi tetap rantai dinginnya terjaga. Oleh karena itu, baru mulai besok besok siang kita akan distribusikan ke beberapa ternak yang ada di sekitar kita. Utama besok kita akan mulai, yang pertama besok siang itu akan kita lakukan di ternak milik Dinas Pertanian sendiri di UPTD, kemudian nanti pagi harinya kita bergerak ke teman-teman ke kandang yang lain. Kira-kira Oke, begitu. Bu. Baik. Mencari wilayah yang masih sehat. Kalau di Kota Semarang yang menjadi prioritas kira-kira daerah mana, Pak? Ya, sementara ini yang wilayah-wilayah kami yang masih hijau ya, itu di wilayah Mijen, kemudian di wilayah Ngalian, itu wilayah-wilayah yang masih hijau. Tetapi karena kita juga akan melihat skup isolasi itu wilayah kelurahan, maka beberapa kelurahan di Gunung Pati yang juga masih yang belum tertular, kita akan masuk ke sana. Oleh karena itu kita sedang lakukan pendataan ini, Pak. Oke, sedang melakukan pendataan. Kemudian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah ini kan menargetkan vaksinasi akan selesai pada tanggal 2 Juli. Tapi sejumlah daerah ternyata menyanggupi selesai pada tanggal 7 Juli. Kalau di Kota Semarang sendiri targetnya vaksin ini akan selesai kapan, Pak? Ya, kami tergantung dari jumlah vaksin yang mampu diberikan oleh provinsi. Kita bisa mentarget karena angka kesakitan hewan di Semarang itu kan relatif kecil, jika memang banyak yang sehat. Tetapi kita kan juga tahu bahwa kondisi vaksin yang kita terima belum sepenuhnya bisa dibagikan. Oleh karena itu kami tetap menunggu jatah vaksin dari provinsi. Masih belum ada informasi kah, Pak, mengenai vaksinasi lanjutan atau sudah ada informasi nanti sekiranya Kota Semarang akan mendapatkan tambahan berapa dosis vaksin dan kapan? Ada informasi tambahannya. Kemarin itu ada informasi hari ini kita dapat 200 lagi gitu. Oleh karena itu kan masih kurang banyak, karena paling tidak kan kalau kita lihat angka kesakitan sekitar katakanlah 20% gitu, maka kurang lebih kita masih butuh ya ribuan juga untuk ternak kita yang 18.996 ini. Kemarin sudah mendapatkan Belum 100 dosis lagi, begitu ya? ya, Ya, belum kemudian? lagi nanti ketika mendekati Idul Fitri ini akan banyak pedagang-pedagang Kota Semarang yang eh, memperjualbelikan ternaknya, otomatis jumlah ternak yang di Kota Semarang
kemungkinan bisa bertambah dari 18.000 itu. Nah, itu tadi Pak, Semarang sudah mendapatkan 100 dosis, kemudian kemarin mendapatkan tambahan 200 dosis, berarti total 300 begitu ya. Ini masih sangat jauh dari jumlah ternak yang ada di kota Semarang sebanyak 18.000 lebih, hampir 19.000. Kemudian target dari pemerintah kota Semarang sendiri untuk bisa memvaksinasi seluruh ternaknya ini kapan Pak? Ya, kami sampaikan kami tidak bisa mentarget karena kami belum bisa, tidak mungkin untuk membuat vaksin sendiri. Vaksin kan kami dapatkan dari provinsi. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan provinsi untuk bisa mendapatkan sepenuhnya vaksin yang ada. Oke, pendataan sudah dimulai ya Pak ya? Ya, kami lakukan pendataan karena kan pergerakan hewan sakit itu juga tiap hari berubah. Oleh Iya. karena itu kan karena yang kita vaksin adalah yang pertama hewan yang sehat, kemudian yang punya lifetime lebih lama hidupnya. Jadi misalnya ternak yang susu, sapi perah gitu kan, bukan yang sapi potong dulu, tapi sapi perah dulu yang kita utamakan. Baru kemudian hewan-hewan lain, induan misalnya, pedet misalnya, kira-kira itu yang harus kita dahulukan. Oke, baik. Selain vaksinasi juga dilakukan pengetatan lalu lintas hewan, begitu ya, Pak. Setelah jeda, kami akan masih membahas mengenai pencegahan PMK di Kota Semarang. Tetap bersama kami di Metro News. Pemirsa masih membahas mengenai pencegahan PMK di Kota Semarang bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Hirnowo Budi Luhur. Pak Hirnowo, tadi kita sudah membahas mengenai vaksinasi di Kota Semarang. Rencananya besok mulai akan didistribusikan. Nah, kemudian untuk pemotongan hewan nanti, apakah sama seperti tahun lalu diharuskan dipotong di RPH atau sudah mulai dipotong di luar RPH? Contohnya seperti di masjid. Ya, sebenarnya Bapak Wali Kota sudah membuat surat edaran berkaitan dengan pelaksanaan penjualan, penyembelihan hewan kurban dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku kali ini. Jadi ada surat edaran nomor B 2949/524.3 tahun 2022. Jadi intinya sebenarnya bahwa memang disarankan untuk bisa dipotong di RPH. Namun kita paham betul bahwa kemampuan RPH juga terbatas. Oleh karena itu bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang masyarakat inginkan. Cuman kita minta agar pelaksanaan pemotongan itu bisa memperkecil resiko penyebaran kuman itu, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang ada populasi ternak yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, itu berarti pemotongan hewan ternak saat Idul Adha sudah diperbolehkan di masjid atau di tempat-tempat lain selain RPH begitu ya, Pak. Namun apakah Betul, ada betul. syarat atau ketentuan hewan-hewan ternak yang boleh disembelih atau dipotong di luar RPH, misalnya tenaga yang melakukan atau mungkin kebersihannya seperti apa atau zona-zona tertentu yang tidak boleh? Ya, ya sebenarnya ini umum ya, umum. Jadi secara religius, secara agama, memang ternak yang dipotong itu harus dalam kondisi sehat. Tetapi kemarin di surat edaran MUI juga sudah disampaikan juga di sana bahwa apabila hewan yang akan dipotong masih bergejala klinis ringan, itu pun masih sah sebagai syarat sebagai hewan potong. Kemudian harapan kita karena eh, hewan yang dipotong itu sebenarnya membawa potensi menularkan eh, penyakit PMK ini kepada hewan yang lain, terutama untuk di kepala, kemudian di jeroan, dan di tulang-tulang getah bening, itu sebaiknya sebelum didistribusikan bisa direbus terlebih dahulu, supaya virus-virus yang ada, kalaupun itu ada, bisa mati terlebih dahulu. Kemudian juga pada saat pemotongan, limbah atau air bekas potongan cairan tubuh ataupun kelenjar getah beningnya kalau bisa ditampung dan tidak dibuang ke saluran umum. Jadi bisa dibuat lubang, ditampung dalam lubang, kemudian nanti ditutup kembali dan dilakukan disertifikasi lagi. Kira-kira begitu.
Oke, kemudian nanti di saat Idul Adha, apakah dari dinas terkait nanti akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan, Pak? Ya, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kita Dinas Pertanian mencoba mengoptimalkan tenaga-tenaga yang ada, termasuk PPL-PPL kita yang ada di lapangan, untuk memantau pergerakan ataupun proses penyembelihan hewan yang terjadi. Tetapi sebelum itu kita juga meminta kepada masyarakat, kalaupun mereka melakukan penyembelihan, ada baiknya mereka melaporkan kepada kita kalau nanti ada gejala-gejala penyakit. Oleh karena itu, kita juga sebarkan ada Google Form yang bisa diisi masyarakat di https Bitly Form Penyembelihan Hewan Kurban 2022. Saya kira di surat edaran kita berikan linknya, di mana masyarakat bisa melaporkan kondisi hewannya dan juga jumlah hewan yang akan dipotong. Sehingga Oke. dengan demikian memang kita butuh juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan hewan-hewan yang akan dipotong. Baik, Kira-kira berarti begitu. nanti dari masyarakat diminta untuk melaporkan hewan-hewan yang akan dipotong pada saat Hari Raya Idul Adha. Kemudian Pak Hernawa, bagaimana dengan pengawasan lalu lintas ternak? Mengingat ini 2 pekan jelang Idul Adha. Dan bagaimana pengawasannya dengan hewan-hewan ternak yang mungkin akan keluar atau masuk di luar kota Semarang? Ya, memang pasti Kota Semarang akan kedatangan banyak hewan karena memang kebutuhan hewan untuk Idul Adha kita masih mendatangkan dari luar. Oleh karena itu yang terpenting sebenarnya adalah kita harus tahu betul bahwa hewan yang masuk ke Semarang harus dilengkapi dengan surat kesehatan hewan atau SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Dan itu saya kira semua penjual hewan yang ada di Kota Semarang paham bahwa mereka untuk mendatangkan hewan dari luar daerah harus menunjukkan surat-surat itu. Oke, baik. Kemudian kalaupun nanti terpaksa ada hewan-hewan yang mungkin pada saat sampai di Semarang dalam kondisi sakit, harapan kita bisa diisolasi. Jadi ada tempat tersendiri yang disediakan oleh penjual itu agar tidak menular ke hewan-hewan lain yang dia bawa. Oke, baik, ada surat keterangan kesehatan hewan dan pastinya Kesehatan hewan. diperketat begitu ya Pak ya. Tadi juga untuk vaksinasi total Iya. Kota Semarang sudah mendapatkan 300 dosis di mana nantinya akan diprioritaskan bagi daerah yang masih hijau di UPTD, kemudian di Mijen, Ngalian dan juga sejumlah daerah di Gunung Pati. Baik, terima kasih Pak Hernawa Budi Luhur, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang sudah bergabung bersama kami di Metro News hari ini.